Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Atalah dari kelas 10 MIPA 1 absen ke-22. Hari ini saya akan mempresentasikan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat serta wakaf. Haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tata cara pelaksanaan haji. 1. Melakukan ihram dan mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Yang kedua, wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qasar maghrib isya. Berikut adalah gambar-gambarnya. 3. Mabit di Musdalifah, Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina dan melakukan sholat subuh di awal waktu, dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. Kemudian berhenti sebentar di Masjidil Haram atau Musdalifah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah menyingsing. 4. Melontar jumroh Aqobah. Dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Berikut adalah gambar-gambar. Yang kelima, ada tahallul. Tahallul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul awal dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqobah dengan cara mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali berhubungan badan. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifadah pada hari itu, dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf. Dengan membaca talbiyah, masuk ke Masjidil Haram, melakukan babu salam, dan melakukan tawaf. Setelah tawaf, disunahkan mencium Hajar Aswad, lalu sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Kemudian melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Lalu dilanjutkan dengan tahallul kedua, yaitu mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian, seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan, sehingga semuanya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di sana. Yang keenam, mabit di Mina. Dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu, melontar jumroh pula, wusto, dan aqobah, masing-masing 7 kali. Bagi yang menghendaki nafar awal, melontar jumroh dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah saja. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sani atau nafar akhir, melontar jumroh dilakukan selama 3 hari, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan selesainya melontar jumroh, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Berikut adalah gambar-gambar. 7. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan jamaah haji setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan tidak ada jam tertentu. Yang ke-8 ada sa'i. Sa'i merupakan rukun haji setelah wajib dilakukan oleh jemaah haji. Sa'i dilakukan dengan berjalan dari Safa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Perjalanan dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Pada saat jemaah haji berjalan menuju Safa, ia akan menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Setelah itu, jemaah haji bisa berjalan menuju Marwah sambil berzikir dan berdoa. Berikut adalah gambar-gambar. Yang ke-9, tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah sebagai tanda penghormatan dan memuliakan Baitullah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Mekah.
Zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Bentuk zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta kekayaan dan telah memenuhi syarat wajib zakat. Proses zakat. Yang pertama, muzaki membayar zakat kepada amil zakat. Yang kedua, amil zakat mengelola dan mendata para mustahik. Yang ketiga, amil zakat memberikan zakat kepada para mustahik, sehingga dengan zakat kita dapat mensejahterakan orang lain. Begitu adalah proses zakat. Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat dikelola amil zakat untuk dibagikan kepada mustahik. Terdapat 8 golongan diantaranya fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, gorim, ibnu sabil, amil zakat, dan rikob. Organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dibuat dan diterapkan oleh Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Kemudian disempurnakan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2014. Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Rukun wakaf. Wakif yaitu individu atau organisasi yang mewakafkan harta. Mauquf yaitu harta alih dan harta ta'alih yang diwakafkan. Mauquf alaih yaitu penerima manfaat wakaf atau pihak yang diwakafkan harta kepadanya. Sikhah yaitu dokumen berkaitan dengan perwakafan. Pengelolaan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan, wakaf adalah perbuatan pihak yang mewakafkan harta bendanya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai keperluan untuk urusan ibadah maupun kepentingan umum. Dan terdapat berbagai peraturan mengenai wakaf lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1977. Di tingkat masyarakat, wakaf ditangani oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Di tingkat paling bawah, wakaf ditangani oleh KUA. Bentuk wakaf. Bentuk-bentuk wakaf diantaranya yang pertama wakaf berdasarkan peruntukan, terdiri dari wakaf ahli dan wakaf khairi. Yang kedua ada wakaf berdasarkan jenis harta, terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga ada wakaf berdasarkan waktu, terdiri dari mu'abbad dan mu'aqqad. Yang keempat ada wakaf berdasarkan penggunaan, terdiri dari mubasyir atau zati dan mistimari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.